Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi pada video pembelajaran tematik kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari siapkan terlebih dahulu buku tema 4E, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Gunakan untuk mencatat informasi-informasi penting yang ada pada video ini. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran hari ini. Kita mulai ya pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu menggali informasi dari teks bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi ada dua. Yang pertama adalah informasi secara tersurat dan informasi secara tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak secara langsung disajikan dalam teks. Langkah-langkah mengidentifikasikan informasi dari suatu teks. Yang pertama adalah perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Membaca yang baik adalah membaca dalam hati, tanpa bersuara. Karena dengan membaca seperti itu, kita bisa lebih fokus dan lebih teliti ketika membacanya. Yang ketiga, temukan setiap kata kunci dari setiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut merupakan informasi penting dari teks tersebut. Mari kita coba praktekkan mengidentifikasikan informasi dari suatu teks. Yang pertama tadi yaitu perhatikan judul teks. Judul teks yang akan kita cari informasinya yaitu Mr. Supomo. Langkah berikutnya yaitu membaca teks dengan seksama. Mr. Supomo dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Mr. Supomo aktif dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat dengan BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan konsep dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri atas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka, Mr. Supomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris. Mr. Supomo meninggal pada 12 Desember 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Atas jasa-jasanya, pemerintahan Indonesia menetapkan Mr. Supomo sebagai pahlawan nasional. Setelah membaca teks tersebut, mari kita temukan setiap kata kunci dari setiap paragraf. Untuk kata kunci paragraf pertama yaitu Mr. Supomo dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo. Untuk kata kunci pada paragraf kedua yaitu sebagai pahlawan nasional. Mari kita pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Semua kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut merupakan informasi penting dari teks tersebut. Maka informasi penting dari teks yang berjudul Mr. Supomo adalah
Yang pertama, Mr. Supomo dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kedua, pemerintahan Indonesia menetapkan Mr. Supomo sebagai pahlawan nasional. Apakah kalian sudah memahami cara mengidentifikasi informasi? Mari kita coba satu kali lagi. Contoh yang kedua, mari kita identifikasi bacaan yang berjudul Agus Salim. Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan yang terkenal dalam sebuah organisasi bernama Seraket Islam. Agus Salim lahir pada 8 Oktober tahun 1884. Beliau merupakan salah satu anggota panitia BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat kemampuan beliau dalam hubungan internasional, beliau dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II dan III. Pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai Ketua di Dewan Kehormatan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Namun sayang, karir beliau terhenti pada 4 November 1954. Beliau meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Segala perjuangan yang dilakukan beliau, baik di dunia politik maupun jurnalistik, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Judul bacaan tersebut adalah Agus Salim. Kata kuncinya Agus Salim dan karir beliau. Maka informasi penting dari teks yang berjudul Agus Salim yaitu yang pertama, Agus Salim lahir pada 8 Oktober tahun 1884. Yang kedua, Agus Salim berkarir dalam dunia politik dan jurnalistik sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, Agus Salim meninggal pada 4 November 1954. Nah, sekarang kalian sudah paham kan cara mencari informasi dari sebuah teks? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, yaitu membandingkan informasi yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Membandingkan informasi yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dapat menggunakan tabel. Ayo kita baca bacaan yang berjudul Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848 dari keluarga kalangan bangsawan yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Tukunata Setia dan ibunya adalah Putri Ule Balang Lampagar. Cut Nyak Dien merupakan perempuan disiplin serta memiliki kepribadian pantang menyerah. Cut Nyak Dien memiliki sifat tabah, teguh pada pendirian dan tawakal serta cerdas dalam hal strategi perang. Cut Nyak Dien juga mahir dalam bidang agama dan mampu menghafalkan Al-Quran. Setelah membaca teks tersebut, buatlah tabel seperti ini. Dari bacaan Cut Nyak Dien, kita mendapatkan informasi. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda. Informasi yang ingin diketahui lebih lanjut dari bacaan tersebut, bagaimana perjuangan Cut Nyak Dien melawan Belanda? Informasi yang kedua yang kita ketahui, Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848. Informasi yang ingin diketahui lebih lanjut dari bacaan, pada tanggal berapa dan bulan berapa Cut Nyak Dien lahir. Informasi berikutnya yang dapat kita ketahui dari bacaan Cut Nyak Dien, ayahnya bernama Tukunanta Setia dan ibunya Putri Ule Balang Lampagar. Informasi yang ingin diketahui lebih lanjut yaitu siapa saja saudara Cut Nyak Dien?
Selanjutnya, informasi dari bacaan Cut Nyak-Din. Cut Nyak-Din memiliki sifat tabah, teguh pada pendirian, dan tawakal serta cerdas dalam hal strategi perang, bahkan mampu menghafalkan Al-Quran. Informasi yang ingin diketahui lebih lanjut dari bacaan tersebut adalah siapa yang mendidik Cut Nyak-Din sehingga memiliki semua kemampuan itu. Kesimpulannya adalah informasi dari bacaan adalah informasi yang ada pada bacaan tersebut. Sedangkan informasi yang ingin diketahui lanjut adalah informasi yang belum ada pada bacaan. Selanjutnya, tugas kalian adalah yang pertama, bacalah teks bacaan R.A. Kartini pada halaman 60 sampai halaman 61. Yang kedua, selesaikan tugas pada link Google Form yang akan Ustazah berikan. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapat dari video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar kapanpun dan dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.